Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hildan Nabiansyah dari kelas TIH angkatan 23 dengan NIM 23051204270. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum VPN Client to Office, yaitu di mana tujuan dari praktikum ini yang pertama mengetahui cara VPN Client to Office dan yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Langsung saja kita buat topologi jaringan seperti pada gambar di sebelah kiri, dan di Genestry ini saya sudah membuatnya dengan tambahan PC dummy untuk mengisi yang nantinya mengisi IP untuk router 1, router 2, dan router 3. Sebenarnya tidak pakai PC dummy juga bisa dengan memasukkan scriptnya ini ke dalam routernya langsung. Tetapi kalau menurut saya lebih enak pakai tambahan PC dummy agar lebih mudah saja. Kemudian setelah membuat topologi jaringan tersebut, kita masuk ke langkah percobaan yang pertama, yaitu rubah identity setiap router dengan perintah berikut. Oke, kita rubah satu-satu. Kita login dulu. Oke, kita ubah juga pada router 234 dan router customer A dan router customer B. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, setting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut. Oke, kita masuk ke PC dummy. Kita setting R1-nya dulu untuk router 1. Kita tambahkan IP address 12.12.12.1/4 enter 1, 14.14.14.14 1 11.24 interface ether 2, dan yang terakhir 1.1.1.1/24 interface ether 3. Oke, itu semua. Kita setting untuk router 2.
Oke, selanjutnya kita setting untuk router 3-nya. Kita tambahkan 23.23.23.3/24. Tambahkan 34.34.34.3/4 2, kemudian 2, 2, 2, 3/4. Oke, sudah selesai. Kita setting untuk router 4. Ini kita setting langsung di routernya ya. Nah, di sini uh, kita hapus dulu untuk address dengan nomor 0 ini. Oke, kita coba print lagi. Oke, kemudian kita tambah tambahkan IP address 14 sama dengan 14.14.14.4/24 interface sama dengan ter1. Oke, kita tambahkan lagi 24 24 24 4/24 s ter2. Ter3. Oke, kita cek dulu, kita print. Oke, sudah masuk semua. Kemudian untuk router R customer A ini kita bisa setting di A1, dan untuk router R customer B ini kita bisa setting di B1. Oke, kita tambahkan saja. Eh, 1.10/24. Tambahkan 92, 168, 1/10/24 ter2. Oke, jika sudah, kita juga setting di PC B1. Tambahkan 22.10. Enternya 2. Oke, kita oke. Kemudian oke, setelah itu kita setting juga untuk IP untuk PC A1, A2, B1, dan B2.
192.168.1.11. Untuk default gateway-nya, nah ini B1 berarti 192.168.2.10. Oh, ini salah ya, ini 2 harusnya. Berarti 11. Oke. Oke. B2. Nah, isi juga 8 2. Oh ya, ini 2.10 semua. Oke. Setting juga untuk isi A1. Oke. Oke, kita oke. Oke, kemudian setelah itu advertise network OSPF seperti dalam tabel berikut. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita ke PC dummy. Kemudian kita masuk ke R1 dan kita tambahkan routing OSPF. Kita ke bagian network. Kemudian kita tambahkan 12.12.12.0/24. Empat belas 14.0/24 111.0/24. Oke. Oke, jika sudah kita masuk ke R2, router 2. Kita tambahkan juga routing OSPF. Oke, jika sudah kita juga lakukan hal yang sama pada router 3. Oke, sudah, kita tinggal setting untuk router 4. Kita pergi ke
13.14.0/24. Areanya jangan lupa diketikkan juga. Oke, sudah. Kita coba print. Nah, sudah ya, sudah tertambah semua. Untuk sebentar, ini berarti kita pergi ke PC A1, kemudian kita pergi ke IP, kemudian ke bagian root, dan kita tambahkan untuk destinationnya 00010, gateway-nya kita isi gateway 1111. Oke, kita oke kan. Nah, sudah ya. Kemudian untuk customer B kita masuk ke PC B1, kita tambah gateway-nya 222.3. Oke. Oke, jika sudah, share IP publik router perusahaan menggunakan NAT. Nah, ini kita tambahkan firewall NAT. Tambahkan untuk D-nya DST NAT. Sebentar. D-nya ini SRC ya. Add SRC NAT out interface-nya 1. Terus 1 action-nya masquerade. Oke, kita setting juga pada A1. Oke, ini sudah ada ya. Oke, testing koneksi dengan ping. Berarti kita ping dulu. Ping di MikroTik dan Windows. Ping 1111. Oke, berhasil. Ping 222.10. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita ping 192.168.2.11. Nah, ini unreachable ya memang ya. Karena tidak bisa. Karena seperti ini. Jadi tidak ada pada PC A1 ini tidak bisa ke sini. Jadi hanya mentok, hanya sampai sini saja. Karena memang tidak ada jalur yang menghubungkannya. Dan kita cek juga, sebentar, ini kita cek juga pada CMD. Nggak bisa.
Oke, bisa. Oke, bisa juga. Nah, ini unreachable ya. Sama seperti di mikrotik tadi. Kita coba untuk R customer B-nya. Kita coba ping 222. Nah, ini sudah pasti bisa ya karena di sini dia. Tapping lagi untuk 111.10. Ini milik router 1. Bisa ya di sini. Nah, untuk ping 192.68 1.11 ini pasti tidak bisa juga. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, bisa. Nah, tidak bisa ya, unreachable. Oke, selanjutnya testing root dengan tracer. Capture hasil pengujian tracer pada setiap destination dan device. Perintah tracing di mikrotik. Oke, kita tracing dulu. Tool trace route 2223. Nah, jadi hanya gini ya karena memang dari sini terus ke sini. Kita coba lagi ke 111.10. Nah, ini dari 223 kemudian ke 34, kemudian ke 24, kemudian ke 12 dan ke 1. Kita coba lagi 92, 168, 1.11. Nah, ini tak bisa ya. Nah, oke. Kita coba juga di CMD. Oke. Jadi ya, dari PC P1 kemudian ke 2223 milik router 3. Nah, ini dari PC kemudian ke router 3, kemudian lewat router 4, kemudian ke router 2, kemudian router 1 dan sini. Oke, 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 oke. Salah salah. Betul ya, betul betul 1 dari 11. Nah, ini tidak bisa ya. Unreachable. Oke, setelah itu kita coba pada R customer A.
bus route. Oh iya, sih. Tulnya lupa. Nah, oke, sama ya dari satu kemudian ke 12, kemudian ke 24, 34 dan sini. Nah, ini juga sama ya seharusnya. Sama seperti tadi. Kalau tadi tidak bisa, berarti ini tak bisa juga. Kita coba reset. Oke, oke, sama. Oke, tidak bisa juga ya. Oke, untuk testing root sudah. Kemudian kita lanjut untuk setting VPN server dengan PPTP pada router R customer A. Di kita ke A1, kita ke PPTP, PPP, kemudian PPTP server kita enable. Dan kita oke. Setelah itu pergi ke secret, tambah. Nah, untuk nama ini terserah ya, nama password ini terserah semua. Untuk lebih mudahnya kita isi saja namanya user 1, passwordnya juga sama seperti user. Ini sebentar. Oke, untuk service ini PPTP. Untuk profile kita ganti ke default encryption. Kemudian untuk local address 10 10.1. Remote address 10.10.10.2. Kita oke. Kemudian setting VPN client di PC B1. Oke, kita ke PC B1. Kita pergi ke Nah, kita create a new connection. Dan next, kita pilih ke connect to network at my workplace. Kemudian kita pilih yang virtual private network connection. Kita oke. Untuk company name ini terserah ya. Tapi untuk mengikuti seperti contoh kita namakan VPN to R cas A. Untuk hostname atau IP address-nya kita isi 111.10. Oke, next. Kemudian kita add shortcut. Kita finish. Kita masuk dengan user dan password yang telah kita buat tadi. Oke, kemudian kita save ya. Kita connect. Oke. Setelah connect kita testing
Kita cek, kita ipconfig. Nah, ini terdapat IP dari VPN ini ya, dan IP dari PC-nya sendiri. Oke, setelah itu testing koneksi dengan ping sebelum dan sesudah VPN. Testing beri tanda centang jika reply dan silang jika request timeout. Testing root dengan tracer dan trace root sebelum dan sesudah VPN. Oke, kita perintah ping di mikrotik. Kita disconnectkan dulu. Oke, sudah disconnect. Kita masuk ke Winbox. Kita akan new terminal, kemudian kita ping 192.168.2.11. Oke, bisa. Salah. Maaf. Untuk PCB1 ini pingnya bukan ke sana. Pingnya 192.168.1.11. Maaf. Oke, tidak bisa ya. Timeout. Kita coba di A1. Kita ping 192.168.2.11. Sama tidak bisa, dari jebel. Tuh, A2 ping 192.168.1.11. 2.11. Maaf. Oke, unreachable juga. Sisa B2. Kita cek juga. Oke, tidak bisa juga ya. Kemudian testing root dengan tracer dan trace route. Oke, kita di mikrotik. Untuk B2 kita tool trace route 192.168.11. Oke, ya tidak bisa. Jadi hanya sampai ke 22 saja, 2223. Kemudian tidak bisa tersambung. Kita pilih 1. Kita tool trace route 192.168.11. Sama ya seperti tadi. A1. Oke, tidak bisa juga.
Oke, sama unreachable semua. Berarti sebelum menggunakan VPN ini tidak bisa semua ya. Kita centang semua. Kita silang semua. Maaf. Kemudian kita ke P1. Kita aktifkan lagi VPN-nya. Kita konekkan. Untuk passwordnya kita masukkan user 1. Dan kita connect. Nah, kita coba lagi. A1 dulu ya, kita urut dulu, kita ke A1. Kita coba lagi. Oke, 211. Kita ping dulu, kita ping dulu. Oke, sama. Masih tidak bisa. Kita ke A2. Oke, sama. Tidak bisa juga. Kita ke P1. Oke, tidak bisa juga. Oke, timeout juga. Berarti untuk ping di mikrotik sesudah menggunakan VPN ini tidak bisa semua ya. Sekarang kita coba di Windows atau di CMD-nya. Oke, tidak bisa juga unreachable. Kita pergi ke PCP1. Kita coba di CMD-nya. Nah, bisa ya. Kita coba pada A1. Oke, oke, request timeout. Kita ke A2. Oke, request timeout juga. Kenapa semuanya tidak bisa kecuali B1? Karena tadi kita setting VPN-nya itu di PC B1. Nah, kenapa begitu? Karena untuk sifat VPN ini hampir sama seperti NAT ya. Jadinya hanya satu arah dan VPN itu hanya bisa melayani satu PC saja. Jadi untuk yang lain itu tidak bisa. Nah, kita sekarang terus root. Harusnya sama semua ya. Kita coba kita amati di PCP1. Kita tracing, kita tracer. Nah, ini jadi jika menggunakan VPN itu seperti dia membuat jalur sendiri. Jadi seakan-akan itu kita tidak melewati jalur-jalur router ini. Jadi dari PCB1 ini kita langsung ke sini. Dari PCB1 ini langsung ke PCA ya.
Meskipun kita memakai VPN juga pada PC B2, A1, dan A2 itu tetap tidak bisa karena memang client to office itu sifatnya hanya mampu melayani satu PC saja. Oke, sekian video praktikum VPN client to office dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.